Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mohon maaf, saya baru bisa bikin video malam hari ini. Yang tadi saya janji siang ya, tapi alhamdulillah ternyata siang tadi saya ada acara ya teman-teman sampai habis asar, hampir maghrib tadi baru nyampe rumah. Terus mau bikin video nanggung kan maghrib. Ntar ada azan maghrib. Habis maghrib mau bikin juga. Aduh, masih capek, ngantuk. Saya jadi istirahat dulu tadi, teman-teman. Alhamdulillah. Ini saya penuhi janji saya malam ini, teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ya. Kalau kemarin saya udah berusaha untuk rekod, ternyata rekodnya hilang. Oke, nggak apa-apa. Baik. Jadi tema kita semua tentang meditasi. Oh iya, kemarin itu saya cerita tentang sholat taubat sama istighfar ya, teman-teman. Jadi kemarin itu Pak Wayan cerita tentang apakah saya sudah oke ya pada materi kita sebelumnya yang di bulan November itu. Terus kemudian saya bercerita juga, teman-teman, akhir-akhir ini saya sedang gencarkan untuk melakukan sholat taubat, juga memperbanyak istighfar. Nah, ada sesuatu hal yang terjadi dalam diri saya. Jadi saya itu setelah banyak melakukan sholat taubat dan beristighfar setiap hari, itu ada yang emosi negatif yang mau keluar dari dalam diri saya. Akhir-akhir ini saya merasa kepengen banget nangis tanpa sebab. Ya memang bukan pengen sih, tetapi sudah nangis. Ya bukan cuma pengen, tapi sudah nangis. Akhir-akhir ini, beberapa hari ini, saya sering menangis yang saya nggak tahu sebabnya apa. Ya, kalau saya duga sih karena saya memperbanyak istighfar dan sholat taubat. Tetapi orang nangis kan biasanya tahu nih, nangis kenapa, nangis dicubit atau nangis apa gitu. Tapi saya benar-benar nggak tahu ini kenapa. Terus kemudian saya konsultasikan ke guru saya. Beliau menduga bahwa saya memiliki trauma di masa lalu yang saya sendiri nggak tahu. Barangkali trauma itu di bawah usia 7 tahun, ya. Jadi ketika usia 0 sampai 7 tahun itu kan yang terbentuk masih bawah sadar aja. Atau mungkin trauma itu terjadi ketika saya ada di dalam perut ibu kesayangan saya. Ibu tercinta saya. Barangkali seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau menurut guru saya konsultasikan, beliau bilang nggak apa-apa, udah kalau menangis nangis aja keluarkan. Terus juga beliau nyaranin untuk Ho'oponopono. Kemarin itu juga saya udah minta lagu Ho'oponopono ke Pak Wayan ya, karena memang nggak tahu. Terus kemudian saya dengerin lagu Ho'oponopono itu sambil grounding, teman-teman. Jadi di belakang rumah ini kan ada kebun ya. Saya grounding tanpa pakai alas kaki apapun, saya jalan di atas tanah sambil saya Ho'oponopono diri saya. Alhamdulillah teman-teman, lega, sudah banyak yang keluar. Padahal di sini cuaca sedang dingin ya, tetapi saya berkeringat, teman-teman. Saya berkeringat dan sudah bercucuran air mata, alhamdulillah lega banget rasanya. Seperti ada yang keluar. Kemudian saya konsultasikan kembali ke guru saya. Saya udah melakukan meditasi bertanya, Bu. Tapi saya nggak menemukan jawabannya. Kenapa saya kok kepengen nangis? Bukan pengen sih, kok saya nangis terus gitu loh. Nangis terus beliau bilang, ya udah kalau nggak tahu jawabannya mending nggak usah dicari tahu. Mending nggak usah cari tahu. Kalau memang emosi negatif tersebut mau keluar, keluarin aja nggak apa-apa. Itu alhamdulillah ya teman-teman. Dan selepas melakukan sholat taubat dan juga istighfar itu banyak sekali keajaiban dalam hidup saya, teman-teman. Jadi kalau dulu kan saya kalau untuk menciptakan keajaiban yang jutaan itu jarang. Nah, sekarang itu lebih sering, teman-teman. Saat kemarin butuh untuk bayar kuliah, untuk daftar kuliah, ya, itu ada.
dapat. Kemarin mau belajar grafologi, ada uangnya. Itu Masya Allah banget tuh. Jadi pada saat kemarin itu mau daftar kuliah, nggak tahu ya, malamnya itu saya nggak bisa tidur. Saya udah bangun jam 1 atau jam 12, pokoknya saya nggak bisa tidur. Terus kemudian saya memperbanyak istighfar, saya melakukan sholat taubat. Tiba-tiba teman-teman, saya ingat bahwa saya ingin kuliah lagi. Ya, jadi kalau dulu itu kuliahnya akuntansi, salah jurusan ya teman-teman ya. Sekarang saya mau yang memang dari hati saya sendiri, psikologi. Ya, alhamdulillah gitu teman-teman. Malam nggak bisa tidur, saya scroll-scroll. Nemu nih kampus, salah satu kampus di Jawa Timur yang menyediakan kuliahnya online. Karena memang kalau saya pilihnya kuliahnya online ya teman-teman. Kalau offline kan saya harus meninggalkan keluarga saya gitu. Orang tua saya, adik saya, ponakan saya gitu. Jadi kalau dulu waktu muda ngebet pengen keluar rumah, kalau sekarang lebih ke arah saya pengen deket sama mereka gitu. Dan ini adalah uh hal terindah. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama. Nah itu juga ya teman-teman, pada saat itu pagi hari ini saya kan daftar ya, daftar terus kemudian pagi hari dapat balasan dari adminnya. Alhamdulillah, terus adminnya tuh bilang begini teman-teman. Ibu kalau bayar hari ini karena ibu adalah peserta pertama pendaftar, maka ibu dapat diskon 50%. Saya nggak tahu itu diskon beneran atau memang eh, bahasa marketingnya aja gitu. Tapi oke, gitu saya jawab. Oke Mbak, insya Allah ya kalau nggak siang ya sore. Padahal waktu itu saya juga nggak ada gambar duit sekian juta itu dari mana gitu. Saya belum selesai ngomong kayak gitu teman-teman. Ternyata Masya Allah saya dapat transferan. Wah, ini bagi saya tuh luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi ada piutang yang lama yang saya sudah lupakan. Nah itu balik lewat situ. Pas butuh, pas ada. Masya Allah. Terus kemarin juga pengen kelas hipnoterapi sih awalnya, terus kemudian saya pindah ke grafologi karena mungkin aku merasa untuk saat ini yang lebih dibutuhkan grafologi ya, teman-teman. Jadi saya daftar untuk grafologi itu butuh sekian juta. Alhamdulillah, Masya Allah, di hari itu ada orang yang saya sudah lupakan. Saya sudah tidak berharap sama sekali ya. Jadi saya dulu pernah ikut arisan, tetapi saya tidak dapat uang arisan saya. Saya udah terserah wis gitu. Nah, itu alhamdulillah teman-teman ditransfer pada saat waktu yang tepat tuh Masya Allah banget. Jadi saya tuh sekarang kayak kecanduan yang namanya sholat taubat. Sehari gak sholat taubat tuh nggak enak. Ya, istighfar pun juga kayak kecanduan beristighfar. Karena memang saya menemukan banyak sekali kemudahan yang sangat luar biasa. Oke ya, teman-teman ya. Itu sekilas cerita saya tentang sholat taubat dan istighfar. Silahkan teman-teman, jika memang menurut teman-teman ini bisa apa namanya menginspirasi teman-teman, silahkan lakukan ya. Apakah saya juga pasti akan mendapatkan keajaiban? Ya, saya nggak tahu. Ya kan bukan saya yang ngasih keajaiban. Terus apakah misalkan apakah saya juga akan memiliki pola yang sama? Belum tahu, saya nggak tahu itu. Ya, teman-teman ya. Apakah saya sudah pasti cocok dengan ajaran Bunda? Belum tentu, saya nggak tahu juga. Untuk tahu, Anda harus mencobanya. Untuk tahu ya, Anda harus trial and error. Nggak apa-apa. Oke, ya. Semua tentang meditasi. Kita kembali ke materi ya, teman-teman. Itu sekilas cerita saya. Ya, di sini saya sampaikan ya teman-teman disclaimer bahwa saya adalah seorang pembelajar yang sama seperti teman-teman. Kita sama-sama belajar. Saya seorang pembelajar, artinya saya juga bisa salah.
ya. Dan justru kesalahan itu harus dilakukan oleh pembelajar supaya supaya dia banyak belajar, banyak belajar, banyak belajar. Oke ya, teman-teman ya, disclaimer ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu belum tentu benar dan belum tentu salah juga. Teman-teman boleh memiliki pendapat yang lain, silahkan, bebas ya. Karena kita sama-sama belajar. Sekali lagi, kita sama-sama pembelajar, kita teman seperjalanan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Semua orang itu memiliki mesin kecerdasannya masing-masing. Kalau teman-teman tanya, apakah metode yang Bunda Yanti gunakan, Bunda Mami gunakan, itu pasti efektif terhadap tubuh saya nggak tahu. Ya, kalau teman-teman nggak mau coba, ya kita nggak tahu gitu loh. Saya nggak tahu juga. Oke? Nah, apa sih metode meditasi yang baik? Oh, meditasi yang baik itu adalah yang sesuai dengan goal yang Anda tuju. Atau tujuan meditasi itu apa? Ya, teman-teman, tujuannya meditasi itu apa? Gitu. Ya, jadi apakah kan ada nih banyak yang simpang siur ya mengenai meditasi. Ada yang bilang bahwa meditasi itu hanya memperhatikan aja. Memperhatikan nafas naik turun, tetapi ada juga yang lain. Ya, ada banyak sekali meditasi. Pokoknya yang baik adalah yang sesuai dengan goal Anda. Ada mau meditasi untuk apa? Kesehatan, kebahagiaan, keberlimpahan untuk apa? Ya. Nah, ini ada gelombang otak ya, teman-teman. Sebenarnya meditasi itu kan menurunkan gelombang otak dari otak beta ke alfa. Maka yang perlu dipersiapkan dalam meditasi adalah pastikan kondisinya aman. Aman dari gangguan nyamuk, aman dari serangan singa barangkali. Dan nyaman, nyaman. Kalau perlu tempatnya teman-teman semprot-semprot dulu supaya wangi, silahkan, nggak apa-apa, boleh. Dan yang ketiga adalah tenang, ya. Harus dalam kondisi tenang. Meditasi itu nggak bisa. Kita tenangkan pikiran, ya, supaya dari survival mode bisa ke relax mode. Mode hidup itu harus terus-menerus seimbang. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Meditasi apa yang paling cocok? Terus kemudian apa meditasi dengan afirmasi, brainwave, dan lain-lain. Nah, sebenarnya sih meditasi apa yang paling cocok ya? Saya nggak tahu. Teman-teman, setiap orang itu seperti yang sampai saya sampaikan tadi bahwa setiap orang memiliki mesin kecerdasannya masing-masing. Maka tugas teman-teman adalah trial and error, melakukan uji coba, kemudian membuat kesalahan gitu ya. Karena kita masih pembelajar teman-teman, jadi kalau membuat kesalahan itu nggak apa-apa ya. Kita masih banyak belajar, belajar yang masih banyak kita perbaiki ya. Kalau ditanya apa beda meditasi, afirmasi, brainwave, hipnosis dan sebagainya, jawabannya itu sama teman-teman. Sebenarnya intinya itu sama ya. Dengan meditasi itu sebenarnya intinya sama. Cuman dibikin yang berbeda aja supaya lebih menjual. Tuh, oke. Nanti saya bikin videonya 30 menit ya, sekitar 30 menitan ya, teman-teman ya. Supaya teman-teman juga nggak boring. Jadi saat meditasi apa yang harus dilakukan? Nah, saya jelaskan dahulu ya teman-teman. Meditasi itu ada dua, yaitu meditasi pasif dan meditasi aktif. Apa yang dimaksud dengan meditasi pasif? Meditasi pasif adalah pikiran tidak ikut campur, hanya mengamati saja yang bisa Anda lihat, dan yang Anda lihat itu berarti bukan Anda. Meditasi pasif itu menyadari pikiran muncul, itu bukan Anda. Dengan kondisi saat ini atau present moment.
Nah, kalau untuk meditasi yang memperhatikan nafas ini disebut pif, per, apa meditasi Vipassana. Ya, jadi kerjaannya cuma mengamati keluar dan masuknya nafas, menyadari nafas. Nah, asalkan Anda bisa menyadari nafas selama 7 menit aja tanpa terlepas dari pikiran, maka Anda harus tercerahkan. Maksudnya gini ya. Jika teman-teman mampu melihat, menyadari, cuma memperhatikan aja ya, tidak ikut campur, selama 7 menit, bisa bertahan, itu Anda tanda-tanda sudah tercerahkan. Ya, wow. Padahal, keren ya. 7 menit melepas pikiran, itu adalah tercerahkan. Padahal nggak seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nggak sampai 7 menit lah ya. Oke. Sedangkan meditasi aktif ini sifatnya ingin mengontrol ya, teman-teman ya. Ingin melakukan sesuatu, dua-duanya benar, dua-duanya bagus, dilakukan dimanapun yang membuat Anda nyaman. Misalkan ingin mencapai satu goal, maka rileks, kemudian koneksikan diri Anda dengan zona yang tidak diketahui, akhirnya mencapai keajaiban dan meningkatkan diri pada zona yang tidak diketahui. Ketika Anda melakukan meditasi aktif, maka Anda harus melupakan meditasi pasif, karena keduanya bertentangan. Mana yang bagus? Ya, kalau itu sih sesuai dengan kebutuhannya ya, teman-teman ya. Lakukan mana yang bagus dan bermanfaat. Kalau saya seimbang melakukan keduanya, manifestasi, afirmasi, visualisasi. Keduanya benar. Aduh, sebentar. Caranya kalau bingung, saya cocok yang meditasi pasif atau aktif, teman-teman tinggal lakukan, apa namanya? Maaf. Anda melakukan meditasi aktif, maka harus melupakan meditasi pasif. Karena keduanya bertentangan, jadi nggak bisa pakai keduanya ya teman-teman ya. Mana yang Anda butuhkan. Lakukan mana yang berguna. Ambil manfaatnya. Kalau saya seimbang ya teman-teman. Saya melakukan keduanya. Melakukan meditasi aktif juga meditasi pasif. Nah, aktif itu terdiri dari manifestasi, afirmasi, visualisasi. Dan sebagainya sisi yang lain. Oke? Kalau saya lakukan aktif seminggu, pasif sekitar seminggu. Jadi saya latih tubuh saya mana yang bagus untuk tubuh saya. Kapan waktu yang terbaik untuk meditasi? Untuk waktu yang terbaik, teman-teman, itu terserah teman-teman. Senyaman teman-teman ya. Jadi kalau saya meditasi malam hari, saya jadinya ngantuk, ketiduran. Jadi saya lebih memilih tuh meditasi dini hari, teman-teman. Saya lebih khusyuk. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa waktu terbaik untuk meditasi adalah siang hari, silahkan lakukan. Ya, berapa lama waktu ideal untuk melakukan meditasi? Meditasi itu adalah mengalami pengalaman kebahagiaan dari dalam karena bahagia di luar itu bersyarat. Sedang bahagia dari dalam itu sangat mudah tanpa syarat. Bahagia dari dalam itu adalah keberlimpahan. Jika masih kekurangan, berarti meditasi tidak mencapai tujuan. Tidak ada yang lain, tidak selain bersyukur. Mendekati kenikmatan dan menjauhi penderitaan rasa syukur terhadap apapun. Ya,
Jadi kalau misalkan teman-teman nih tidak menemukan kebahagiaan yang ada di dalam, maka meditasi tersebut tidak tercapai. Ya, apalagi tidak bersyukur, wah, itu berarti nggak tercapai. Karena ketika kita meditasi, itu sebenarnya kan menenangkan pikiran. Tidak ada yang lain selain bersyukur. Nah, dua hal yang dilakukan oleh manusia adalah mendekati kenikmatan dan menjauhi penderitaan atau rasa syukur terhadap apapun. Padahal ini kuncinya ya, teman-teman ya. Mau sukses, jauhi kenikmatan, dekati penderitaan, ya. Sumber. Tapi jadikan penderitaan itu sebagai sumber kebahagiaan, oke? Dari penderitaan menjadi berkah. Jadi kalau waktu ideal untuk melakukan meditasi itu menurut saya ya 20 sampai 1 jam. 20 menit sampai 1 jam. Ya, nggak, saya tidak menyarankan untuk lebih dari 1 jam, teman-teman, karena ada kasus nih. eh tapi itu bukan saya ya, orang lain ya. Beliau itu sudah meditasi lebih dari 1 jam. Akhirnya dia tuh kayak apa ya? Bahagianya berlebihan, teman-teman. Jadi karena si hormon endorfin ini sudah bisa memproduksi sendiri. Ya, jadi kayak orang kecanduan narkoba. Oke, jadi kalau misalkan memang teman-teman mau meditasi ya dikasih jarak 3 seminggu gitu. Ya, jadi saran saya cukup 20 menit aja sih. Apalagi untuk kita yang masih pemula ya, teman-teman ya. Tapi gini ya, teman-teman, kalau misalkan teman-teman menemui nih, eh, nah, menemui hal, aduh ya Allah, sebentar ya, teman-teman ya. Nah, ini lanjut-lanjut. Nah, tapi kalau teman-teman menemui gini, kapan ya selesai? Kapan ya selesainya? Kapan selesai meditasinya? Artinya teman-teman tidak menikmati meditasi dan meditasi tersebut tidak memunculkan kebahagiaan dari dalam. Ya, jika tidak bisa mencapai titik nikmatnya meditasi, maka mungkin ada hal yang kurang tepat saat meditasi. Analogi Prokop. Jadi kayak gini ya, meditasi itu teman-teman kalau melakukan meditasi terus kemudian merasa biasa aja. Nah, itu waktunya dihentikan meditasinya ya teman-teman ya. Supaya apa? Tubuh tidak menjadi rutinitas. Mungkin diberhentikan dulu 3 hari, lalu ulangi lagi. Ajari tubuh Anda untuk menikmati momen demi momen. 20 menit jadikan waktu sakral untuk menjadi manusia seutuhnya. Oke, teman-teman. Ini kok udah thank you aja nih. Maju lagi. Jadi meditasi itu, teman-teman, sangat bermanfaat untuk latihan afirmasi, visualisasi, karena jika Anda tidak menikmati, maka akan tercipta pola yang sama. Selain itu, meditasi itu juga kita belajar menunggu, belajar melepaskan kemelekatan. Kita butuh ini untuk manifestasi agar tanpa kemelekatan. Awali dari 20 menit dulu sampai 1 jam, teman-teman terserah mau meditasi aktif maupun meditasi pasif, mana yang nyaman buat teman-teman. Kalau saran saya gunakan keduanya. Dan sebaiknya tidak lebih dari 1 jam, nih keterangannya yang tadi ya saya jelaskan ya, karena tubuh kita memproduksi hormon endorfin. Jadi kalau lebih dari 1 jam itu, teman-teman, jadi hormon endorfin itu kan mengeluarkan rasa bahagia, ya. Nah, tetapi kalau kelebihan itu juga nggak bagus. Ya, kalau
kelebihan itu menyebabkan kecanduan dan hingga lupa akan aktivitasnya yang lain. Jadi, meditasi nggak boleh berlebihan juga. Cukup 20 sampai 1 jam, ya. Saya juga nggak mesti teman-teman, kadang cuma 10 menit, 15 menit gitu. Ya, itu pun juga boleh. Asalkan rutin dilakukannya ya. Jadi nanti terserah teman-teman mau pilih meditasi aktif atau meditasi pasif, senyamannya. Mana yang menurut teman-teman baik, lakukan. Oke? Dan meditasi itu juga sangat bermanfaat untuk latihan afirmasi, visualisasi. Karena jika Anda tidak menikmati, maka akan tercipta pola yang sama. Jadi kayak gini ya, teman-teman meditasi, tetapi pikirannya ke sana, kemari ke sana. Ya nggak apa-apa sih diperhatikan aja ya. Tapi kalau timbul rasa bosan, capek, berarti Anda nggak menikmati meditasi tersebut. Nah, ketika Anda tidak menikmati meditasi, maka afirmasi pun juga akan sulit, teman-teman. Jadi latihan afirmasi itu sebenarnya melalui meditasi. Ya. Kemudian saya pesan bahwa sebaiknya, yaitu tadi yang saya bacakan ya, yang saya ceritakan ya teman-teman ya, tidak lebih dari 1 jam. Oke, jangan berlebihan. Nanti 24 jam meditasi toh, anak istrinya nggak diurus itu juga nggak boleh ya, teman-teman. Kita masih makhluk bumi. Oke, teman-teman, kita akhiri ya Zoom kita malam hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin, teman-teman. Ya, saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Mungkin kalau bulan Desember ini teman-teman akan lebih banyak mendapat kayak gini video-video gini ya untuk Zoom. Mungkin nggak bisa sesering dulu karena kondisi sekarang itu kayak sinyal, terus kemudian sering mati lampu juga seperti itu, hujan deras, petir itu saya nggak berani buka Zoom ya teman-temannya. Jadi kalau saya bikin video itu kan sesuai dengan waktu saya bisa menyesuaikan waktunya, teman-teman juga bisa menyesuaikan waktunya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini tadi beberapa teman-teman yang udah setoran goal setting aja saya belum sempat lihat, belum sempat koreksi ya teman-teman. Makasih ya teman-teman ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.